Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sejahtera. Hari ini Pak Adi akan menyampaikan materi MPLS dengan judul Pendidikan Karakter. Pengertian pendidikan karakter menurut ahli. Penguatan pendidikan moral education atau pendidikan karakter education dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain yang sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena itu, betapa pentingnya pendidikan karakter. Anak-anakku yang saya cintai, saya lanjutkan. Menurut Likona, karakter berkaitan dengan konsep moral knowing, sikap moral feeling, dan perilaku moral behavior. Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Bahkan di bawah ini merupakan bagian keterkaitan ketiga kerangka pikir ini. Yang pertama, pendidikan karakter menurut Likona. Secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Tapi, untuk mengetahui pengertian yang tepat, dapat dikemukakan di sini definisi pendidikan karakter yang disebutkan oleh Thomas Likona. Likona menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Berikutnya yang kedua, anak-anakku, pendidikan karakter menurut Suyanto. Beliau mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Yang ketiga, pendidikan karakter menurut Kertajaya. Karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan tanda kutip mesin yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Berikutnya yang keempat, pendidikan karakter menurut Kamus Psikologi. Menurut Kamus Psikologi, karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Nilai-nilai dalam pendidikan karakter ada 18 butir. Nilai-nilai pendidikan karakter yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau berkomunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Dan insya Allah Pak Adi yakin ada pada diri kalian.
Pendidikan karakter telah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu, warga negara, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai the deliberate use of all dimension of school life to foster optimal character development. Usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah atau madrasah untuk membantu pembentukan karakter secara optimal. Baik anak-anakku, kita lanjut. Pendidikan karakter memerlukan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Di antara metode pembelajaran yang sesuai adalah metode keteladanan, metode pembiasaan, dan metode pujian dan hukuman. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Salah satu Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Amanah Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Anak-anakku yang Pak Adi cintai, Pak Adi sayangi, yuk kita lanjut berikutnya. Pendidikan yang bertujuan melahirkan insan cerdas dan berkarakter. Berkarakter apa anak-anakku? Tentunya berkarakter kuat. Juga pernah dikatakan Dr. Martin Luther King, yaitu inteligensi plus karakter, that is the goal of true education. Kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya. Sekali lagi saya ulangi, saya garis bawahi anak-anakku, kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya. Memahami pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan, yaitu kognitif, perasaan, feeling, dan tindakan, action. Menurut Thomas Likona, tanpa ketiga aspek ini maka pendidikan karakter tidak akan berjalan efektif. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan
termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran, amanah, diplomatis. Keempat, hormat dan santun. Kelima, dermawan, suka tolong menolong, dan gotong royong atau bekerja sama. Yang keenam, percaya diri dan pekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Star yang kesembilan, karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Anak-anakku, ke-9 pilar karakter itu diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan holistik menggunakan metode knowing the goods, feeling the goods, dan acting the goods. Knowing the goods bisa mudah diajarkan sebab pengetahuan bersifat kognitif saja. Setelah knowing the good, harus ditumbuhkan feeling loving the goods. Ya, ini bagaimana merasakan dan mencintai kebajikan menjadi engine yang bisa membuat orang senantiasa mau berbuat sesuatu kebaikan, sehingga tumbuh kesadaran bahwa orang mau melakukan perilaku kebajikan karena dia cinta dengan perilaku kebajikan itu. Setelah terbiasa melakukan kebajikan, maka yang dilakukan berikutnya adalah acting the goods. Itu berubah menjadi sebuah kebiasaan. Anak-anakku yang Pak Adi sayangi, kita lanjut. Dasar pendidikan karakter ini sebaiknya diterapkan sejak usia kanak-kanak, atau yang biasa disebut para ahli psikologi sebagai usia emas, golden age. Kalau Pak Adi sudah bukan lagi golden age, Pak Adi sudah 50 tahun. Karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia 8 bulan. Dan 20% sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua. Dari sini sudah sepatutnya pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga yang merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter anak. Namun, bagi sebagian keluarga barangkali proses pendidikan karakter yang sistematis di atas sangat sulit. Terutama bagi sebagian orang tua yang terjebak pada rutinitas yang padat. Oleh karena itu, seyogyanya pendidikan karakter juga perlu diberikan pada saat anak-anak masuk dalam lingkungan sekolah, terutama sejak playgroup dan taman kanak-kanak. Disinilah peran guru yang dalam filosofi Jawa disebut digugu lan ditiru dipertaruhkan, karena guru adalah ujung tombak di kelas yang berhadapan langsung dengan peserta didik. Dampak pendidikan karakter. Ada dampak pendidikan karakter terhadap keberhasilan akademik,
Beberapa penelitian bermunculan untuk menjawab pertanyaan ini. Ringkasan dari beberapa penemuan penting mengenai hal ini diterbitkan oleh sebuah buletin karakter edukator yang diterbitkan oleh Karakter Education Partnership. Dalam buletin tersebut diuraikan bahwa hasil studi Dr. Marvin Berkowitz dari University of Missouri St. Louis menunjukkan peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Kelas-kelas yang secara komprehensif terlibat dalam pendidikan karakter menunjukkan adanya penurunan drastis pada perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik. Sebuah buku yang berjudul Emotional Intelligence and School Success oleh Joseph Shin tahun 2001 mengkompilasikan berbagai hasil penelitian tentang pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di sekolah. Dikatakan bahwa ada sederet faktor resiko penyebab kegagalan anak di sekolah. Faktor-faktor resiko yang disebutkan ternyata bukan terletak pada kecerdasan otak, tetapi pada karakter, rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, serta kemampuan berkomunikasi. Hal itu sesuai dengan pendapat Daniel Goleman tentang keberhasilan seseorang di masyarakat. Ternyata 80% dipengaruhi kecerdasan emosi dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan otak. Anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosinya akan mengalami kesulitan belajar, bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosinya. Anak-anak yang bermasalah ini, sekali lagi, anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosinya akan mengalami kesulitan belajar, bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosinya. Anak-anak yang bermasalah ini sudah dapat dilihat sejak usia prasekolah, dan kalau tidak ditangani akan terbawa sampai usia dewasa. Sebaliknya, para remaja yang berkarakter akan terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan, tawuran, narkoba, miras atau minuman keras, perilaku seks bebas, dan sebagainya. Baik anak-anakku, Pak dilanjut. Beberapa negara yang telah menerapkan pendidikan karakter sejak pendidikan dasar diantaranya adalah Amerika Serikat, Jepang, China, dan Korea. Hasil penelitian di negara-negara ini menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter yang tersusun secara sistematis berdampak positif pada pencapaian akademis. Seiring sosialisasi tentang relevansi pendidikan karakter ini, semoga dalam waktu dekat tiap sekolah bisa segera menerapkannya, agar nantinya lahir generasi bangsa yang selain cerdas juga berkarakter sesuai nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Demikian anakku, materi tentang pendidikan karakter yang Pak Adi sampaikan. Kalian tetap semangat, sehat, tetap memakai masker kalau keluar rumah, dan sebaiknya di rumah saja. Jangan lupa asupan makanan yang bergizi ya anak-anakku. Baik, sebelum Pak Adi akhiri, nanti ada tugas
di lembar kerja MPLS. Nanti kalian bisa baca, di mana nanti kalian membuat resume atau ringkasan ya. Sekali lagi, resume itu ringkasan dari materi pendidikan karakter ini. Kamu tulis di HVS minimal 2 halaman dengan menggunakan ballpoint atau pena yang berwarna hitam. Kemudian kalian kumpulkan lembar kerja itu ke Bapak Ibu Wali kelas masing-masing pada tanggal 20 Juli 2020. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, Pak Adi minta maaf ya. Demikian, akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.